Ya, ini adalah bagian kedua dari cerita Jung-hoon yang ditulis oleh Sternagel dalam buku Forsen Formation Striten. Jadi ini ceritanya sambungan yang kedua ya, ini udah lama banget baru keluar lagi. Jadi ini ceritanya tentang orang-orang yang datang sebelum Jung-hoon, peneliti-peneliti yang meneliti sebelum Jung-hoon, dan juga saingannya Jung-hoon ketika dia melakukan penelitian. Jadi pertama kita lihat dulu zaman dulu. Jadi ketika Jung-hoon datang itu tahun 1835 itu pemerintah Belanda tuh baru mulai melakukan penelitian sekitar 15 tahun. Nah, sebelumnya tuh ketika masih VOC itu bubar pada akhir abad ke-18 ya. Tepat 31 Desember 1799 VOC bubar. Sebelum itu mereka sama sekali nggak peduli sama penelitian. Jadi yang mereka lakukan tuh yang penting hanya berdagang dan berdagang gitu ya. Ada beberapa peneliti yang pernah datang ke Bandung. Salah satu nama yang disebut adalah seorang Spanyol namanya Francisco Noronha. Dia seorang Spanyol botanis dari Spanyol yang datang ke Priangan pada tahun 1786. Noronha ini banyak juga disebut oleh Jung-hoon di dalam bukunya Java karena dia adalah yang pertama mendeskripsikan jadi deskripsi pohon rasa malanya itu sangat dikagumi oleh Jung-hoon. Jadi dia senang sama Noronha ini. Dia juga nulis ada apa namanya, dia ketika dia ke Kawah Patuha, jadi salah satu orang yang pertama ke Kawah Patuha sejauh yang saya tahu, orang Eropa pertama yang ke sana itu adalah Noronha gitu. Jadi itu yang dicatat oleh Jung-hoon itu. Orang kedua yang juga dikagumi Jung-hoon adalah seorang naturalis dari Amerika namanya Thomas Horsfeld. Dia juga tinggal di Jawa mungkin sekitar 20 tahun gitu ya. Dan dia adalah orang pertama yang bikin peta geologi Jawa gitu. Jadi Jung-hoon juga melaporkan bahwa saya itu melakukan pemutakhiran terhadap peta geologinya Horsfeld dan peta geologinya Jung-hoon pada waktunya nanti membuktikan bahwa Jawa itu nggak sepenuhnya adalah batuan vulkanik tapi juga batuan sedimen. Itu yang kedua adalah Horsfeld. Yang ketiga kita punya Kaspar Reinwart. Jadi Reinwart ini adalah pendirinya Taman Kebun Raya Bogor ya, Kebun Raya Bogor. Jadi dia waktu 1820-an itu dia ditunjuk oleh Raja Belanda untuk memimpin penelitian di Hindia Belanda. Dan dia memimpin yang namanya adalah Naturkundige Komisi atau Komisi Ilmu Alam. Dia pernah ke Bandung juga, dia pernah ke Gunung Guntur ketika meletus tahun 1818 ya. Dia pernah ke Gunung Guntur, jadi menyaksikan langsung pasca letusan seperti apa, memerintahkan Antoine Payen, pelukis yang kemudian jadi gurunya Raden Saleh untuk menggambar. Nah, jadi Payen ini langsung melapor kepada Reinwart. Itu orang kedua yang juga dikagumi oleh Jung-hoon dan banyak dikutip oleh Jung-hoon dalam buku Javanya. Nah, jadi tadi kita punya Naturkundige Komisi yang dia berdiri tahun 1820 dan bubar 1850. Jung-hoon baru jadi anggota pada tahun 1845, 10 tahun setelah dia pergi ke Jawa. Nah, anggota-anggota Naturkundige Komisi adalah peneliti-peneliti dari Eropa, naturalis, botanis, zoologis, dan segala macam lah, biologis terutama natural scientist gitu ya, ilmu alam. Dan mereka tuh bukan orang-orang sembarangan gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar peneliti, dokter-dokter baru lulus berangkat ke Indonesia gitu ya. Ada namanya misalkan Heinrich Kuhl, Johann Hasselt, terus ada juga Pierre Medard, dan macam-macam, Salomon Muller ya yang saya tulis ininya, terus ya macam-macam banyak ininya, termasuk nanti kemudian Jung-hoon. Ada satu orang katanya di anggota komisi itu yang sangat disegani oleh Jung-hoon, jadi saingan karena dia adalah orang yang sama yang meneliti hal yang serupa dengan Jung-hoon, sehingga dia tuh takut keduluan gitu sama orang ini. Namanya adalah
Heinrich Zollinger. Jadi itu adalah seorang Swiss eh, yang dia pergi ke Jawa juga pada waktu yang sama dengan Jungun dan melakukan penelitian mendaki gunung, mengoleksi tanaman, mengamati letusan gunung api dan susu. Jadi dia Jungun tuh takut, saya takut kalau saya telat mempublish saya bakal keduluan sama orang ini gitu. Nah, cuman memang sayangnya Zollinger ini nggak selesai karyanya, jadi dia um, unpublished ya karyanya, jadi tidak dipublikasikan. Dan Jungun pada 1850 dia publish karyanya sehingga dia namanya menjadi abadi itu, sementara Zollinger terlupakan. Nah, itu Zollinger, Heinrich Zollinger, orang Swiss. Ada satu orang lagi yang tidak boleh dilupakan ketika kita ngomong tentang kompetitornya Junghun itu. Dia namanya adalah Carl Ludwig Blume. Si Blume ini dulu adalah asistennya Reinward, tapi kemudian dia naik pangkat pada ketika Junghun jadi peneliti utama di Jawa. Reinward ini adalah kepalanya perpustakaan kerajaan di Leiden. Jadi semua karya-karya dari Hindia itu dikirim ke Leiden, kemudian si Blume ini yang mengompilasinya. Junghun ini nggak suka sama Blume karena dia merasa Blume ini orang yang menyebalkan, suka mencuri karya orang, jadi suka mengklaim, sehingga dia tuh takut kalau misalkan harus mengirimkan karyanya kepada Blume gitu. Jadi dendam ini tuh katanya konon dendamnya Junghun sama Blume itu terjadi karena pada tahun 1840-an ketika Junghun itu mempublish laporannya ke Sumatera, dia tuh menceritakan saya punya tanaman apa gitu, tanaman sesuatu, tapi ternyata salah deskripsinya itu, dan sama Blume ditertawakan, diejek gitu, sehingga Junghun tuh ada rasa dendam kesumat. Itu awalnya terus menerus sampai akhirnya Junghun tuh saya pokoknya nggak mau kirimin sampel saya ke Blume, saya nggak mau kirimin data saya ke Blume, sehingga dia tuh mengirimkan juga data-datanya sebagian ke kolega-kolega dia di Jerman dan seterusnya gitu ya. Jadi ada permusuhan yang sangat mendalam antara Junghun dengan Blume. Junghun yang bikin penelitian tentang geografi tanaman itu sangat melampaui karyanya Blume ya. Jadi dia tuh menuduh si Blume ini mencuri karya intelektualnya kolega-kolega Junghun di Naturkundige Komisi yang meninggal, misalkan kayak Heinrich Kuhl atau Van Hasselt. Jadi itu dia terus menerus melakukan serangan kepada Blume itu. Bahkan saking bencinya Junghun sama Blume, dia itu melakukan sesuatu yang lumayan lucu juga. Jadi di episode kemarin saya bilang bahwa Junghun itu sangat mencintai pohon rasamala. Jadi dia itu punya kekaguman yang sangat mendalam kepada pohon rasamala, bahkan kekaguman yang di level cinta lah. Tapi dia nggak ragu untuk menebang satu pohon rasamala yang sangat tinggi. Katanya di Jawa dia ketemu pohon rasamala tinggi, dia tebang untuk membuktikan bahwa Blume ini salah. Jadi si Blume tuh bilang di bukunya, saya nggak tahu bukunya yang mana gitu. Tadi pokoknya dia bilang bahwa rasamala tuh yang tingginya 180 ya, 40 sampai 60 sampai 70 meter tuh normal kata Blume. Padahal rasamala itu setinggi-tingginya pohon rasamala katanya. Itu nggak akan nyampe sampai setinggi itu gitu. Jadi setinggi-tingginya pohon rasamala tuh 60 meter saja. Jadi sementara Blume bilang 60-70 meter tuh normal gitu. Jadi dia menebang pohon rasamala tertinggi yang dia lihat, pohon yang sangat dia kagumi, semata-mata untuk membuktikan Blume ini salah gitu. Itu padahal sampai di level seperti itu kebencian Junghun kepada Blume.
Jadi abad 19 itu sangat menarik karena itu merupakan abad di mana orang-orang tuh, para saintis tuh berlomba-lomba eh, untuk mempublish duluan, berlomba-lomba untuk menjadi perintis dalam ilmu pengetahuan. Jadi eh, persaingan antara rival tuh sangat sengit. Orang tuh bisa saling menghujat, bisa saling menghina, bahkan saling menjatuhkan juga. Orang-orang jangan kita anggap sebagai saintis-saintis sebagai orang yang suci gitu ya, nggak ada. Tapi itu ya kadang licik-licik juga. Menarik ya itu, jadi cerita Franz Jung-hoon, eh, pendahulu-pendahulu peneliti sebelum dia, dan juga rival dan saingan Jung-hoon dalam meneliti di Hindia. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Nanti kita lanjutin lagi entah kapan, tapi semoga bermanfaat. Salam.